kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita. Senang sekali Lose berjumpa dengan anak-anak walaupun secara online lewat video pada pagi hari ini. Hari ini Lose akan bercerita tentang Yunus ya, di mana ada kitabnya tersendiri dalam Perjanjian Lama. Sebelum Lose bercerita, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata kalian, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih jika pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak, supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat menerimanya. Berkati juga Lose akan menceritakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Lose ingin bercerita tentang seseorang yang bernama Yunus. Ya. Yunus ini diutus oleh Allah untuk pergi ke kota Niniwe untuk berkhotbah di sana, memberitakan tentang firman Tuhan supaya orang-orang yang di sana yang semula jahat menjadi bertobat. Tetapi setelah Yunus mendengarkan perintah Allah, Yunus tidak mau karena Yunus merasa itu tidak adil. Kok enak sekali orang yang berbuat jahat seperti di kota Niniwe itu banyak sekali orang jahat. Kalau dia berkhotbah dan mereka menerima firman Tuhan, mereka diselamatkan. Kok enak sekali ya. Tetapi Tuhan punya rencana lain ya. Bagi Tuhan, jika kita berbuat dosa dan mengaku salah dan bertobat dengan sepenuh hati, Tuhan akan mengampuni kita. Nah, supaya anak-anak lebih jelas, anak-anak bisa menyaksikan video setelah ini tentang Yunus. Silakan menyaksikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut.
dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bagaimana video yang telah kalian saksikan tentang Yunus? Ya, di sana kita lihat ya bahwa Yunus yang tidak patuh kepada Allah pada akhirnya dia melarikan diri, bukan ke Niniwe malah ke Tarsis. Dia menaikin sebuah kapal, tetapi kapal kemudian kena badai ya, dan akhirnya Yunus dilemparkan ke laut dan ditelan oleh seekor ikan paus yang besar, dan Yunus ada di dalam perut ikan paus itu selama 3 hari lamanya. Dan dalam perut ikan paus itu Yunus menyadari kesalahannya dan berdoa kepada Tuhan, yang pada akhirnya ikan paus itu diperintahkan oleh Allah untuk memuntahkan Yunus, dan akhirnya Yunus patuh dan pergi ke Niniwe, dan pada akhirnya orang-orang di Niniwe diselamatkan. Ya, jadi di sini kita tahu ya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, dan seperti yang tadi Lause katakan bahwa kita harus selalu taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita harus berusaha mentaatinya. Dan juga jika kita berbuat salah ataupun dosa, karena tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa, kita harus segera berdoa, memohon ampun kepada Allah, berbalik dari jalan kita yang salah dan berbuat yang baik serta menyenangkan Tuhan. Nah, saatnya kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 yang berbunyi,
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, anak-anak ikutin lose ya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Iya. Saya percaya anak-anak bisa mengikuti di rumah ya. Dan saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan. Kita akan memujikan lagu tentang Yunus. Silakan anak-anak mengikuti video berikut ini. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan, karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Cuap, cuap, pam pam pam, cuap, cuap. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan, karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Cuap, cuap, pam pam pam, cuap, cuap. Nah, bagaimana pujiannya? Anak-anak bisa mengikutinya? Saya percaya ya, anak-anak bisa mengikuti pujian tersebut ya. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata kalian, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mentaati firman yang telah Engkau berikan buat kami. Ajar kami mempunyai hati terbuka untuk firman yang Kau taburkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai anak-anak yang di rumah, tetap beri semangat untuk mau belajar dan juga selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati juga para orang tua, cukupi kebutuhannya. Berkati juga para lose yang mengajar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali. Bye-bye. Sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8